Shalom, puji Tuhan, kita tetap semangat, tetap antusias untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu, biarlah kami terus mengasihi Tuhan. Tanpa kami mengasihi Tuhan, tanpa kami merespon kasih Tuhan, kami tak akan mampu untuk membaca firman, terlebih mempelajarinya. Karena kami percaya Tuhan, bahwa orang yang mencintai Engkau pastilah mencintai firman-Nya. Sehingga hamba berdoa supaya biarlah kami betul-betul sungguh mencintai Tuhan. Pastilah kami jadi umat yang senang membaca firman Tuhan. Terlebih merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapa, bimbing kami, persiapkan hati kami, bawa kami untuk terus makin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pakailah hamba-Mu Tuhan, penuh keterbatasan. Tuhan sempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan, di mana kali ini kita akan mengakhiri kitab Kejadian, yaitu babak kedua, yaitu pasal 12 sampai 50, yang di mana kita sudah belajar sebelumnya pasal pertama sampai 11, kisah tentang zaman permulaan. Nah, kita akan melihat video yang sangat luar biasa ya dari Bible Study Project, dan mari kita menyaksikan, menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Selamat menyaksikan. Kita menelusuri kitab Kejadian yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama dimulai di sebuah taman di mana kita bisa melihat kemanusiaan runtuh oleh tindakan menghancurkan diri sendiri. Kisah itu berakhir di Menara Babel di mana manusia-manusia pemberontak diserakkan oleh Allah. Lalu bagian kedua dari kitab Kejadian menyoroti dan berfokus pada satu keluarga. Dan tepat di tengah-tengah, ada kisah yang menghubungkan dua bagian utama kitab Kejadian ini yang membantu kita memahami isinya. Jadi, bagaimana kita beralih dari Menara Babel sampai kepada kisah yang ada di tengah? Nah, setelah peristiwa penyerakan di Menara Babel, ada sebuah silsilah. Dan silsilah itu berasal dari salah satu suku yang akhirnya sampai pada satu orang yang bernama Abram. Ia lebih dikenal sebagai Abraham. Allah mulai membuat janji-janji kepada Abraham, seperti Allah akan memberkatinya dan memberinya banyak anak. Allah juga berkata bahwa melalui Abraham dan keluarganya, seluruh bangsa di dunia akan menemukan berkat Allah. Jadi pada dasarnya, Allah sedang mencoba untuk memulihkan kondisi manusia seperti sedia kala, waktu masih berada di Taman Eden, dan mengembalikan manusia kepada tujuan awalnya bagi dunia. Itu seperti rencana penyelamatan kemanusiaan. Itulah sebabnya seluruh bagian kedua dari kitab Kejadian adalah tentang satu keluarga ini. Jadi ada Abraham yang kemudian memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memiliki 12 anak. Dan kepada setiap generasi, Allah memperbarui janjinya untuk memberkati mereka dan seluruh dunia melalui mereka. Dan karena janji untuk memakai keluarga ini untuk menyelamatkan dunia, maka cukup mudah untuk membaca kisah ini sebagai contoh bagaimana menjadi orang yang baik. Namun sebenarnya, dalam banyak hal keluarga ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagai contoh, mari kita lihat kisah Abraham. Seluruh kisah ini adalah tentang bagaimana Allah memberi Abraham dan istrinya Sarah sebuah keluarga. Tetapi dalam dua kesempatan yang berbeda, Abraham memberikan Sarah kepada laki-laki lain dengan tidak mengakui bahwa Sarah adalah istrinya. Lalu Sarah menjadi tidak sabar untuk memiliki seorang anak, dan dia membuat Abraham tidur dengan hambanya perempuan, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah di dalam keluarga. Mereka menjadi semakin tua dan kita mulai berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mempunyai anak. Tetapi secara ajaib, akhirnya mereka memiliki anak. Ialah Ishak. Ishak mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Dan sepertinya semua hal berjalan dengan baik. Tetapi Yakub, anak yang lebih muda, menginginkan warisan keluarga yang sebenarnya merupakan hak Esau, anak yang lebih tua. Lalu Yakub merancang sebuah rencana di mana dia akan mencuri warisan itu dari ayahnya, Ishak, yang ketika itu sudah tua dan buta. Mana ada orang yang melakukan itu? Buruk sekali. Mencuri dari ayahnya yang buta. Ya, dan Yakub melakukannya. Lalu Yakub di kemudian hari memiliki 12 anak laki-laki. Keluarga besar. Tapi Yakub mengasihi anaknya yang ke-11, Yusuf, lebih daripada yang lain. Dan Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan oleh karena hal inilah, saudara-saudaranya membenci Yusuf. Begitu bencinya sampai-sampai mereka berencana untuk membunuhnya. Namun mereka tidak jadi membunuhnya. Tetapi mereka menjualnya sebagai budak di Mesir. Selama di Mesir, melalui serangkaian peristiwa yang luar biasa,
Yusuf beranjak dari seorang tahanan menjadi orang nomor 2 dalam pemerintahan. Lalu kemudian, di seluruh wilayah Timur Tengah terjadi musibah kelaparan. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan ketika mereka sampai di sana, siapa yang harus ditemui sebagai penguasa wilayah? Itulah Yusuf, orang yang mereka jual sebagai budak. Namun kenyataannya, dia menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Mereka ini adalah cicit Abraham yang telah melakukan tindakan keji kepada saudaranya. Tapi Allah telah mengubah kejahatan mereka menjadi sesuatu yang baik. Tepat seperti itulah yang dikatakan Yusuf dalam paragraf terakhir dari kitab ini. Dia berkata, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi kata-kata ini menjadi kesimpulan kitab ini karena kata-kata ini merangkum pesan dari keseluruhan kisah sejauh ini. Manusia terus memilih kejahatan dan kita berpikir mereka mengacaukan rencana Allah. Namun Allah terus membalikkan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Dan walau bagaimanapun, Allah akan memakai keluarga ini untuk memulihkan kehidupan seperti di Taman Eden. Jadi itulah kitab Kejadian. Tapi, kita masih belum mengetahui bagaimana sebenarnya Allah akan memakai keluarga ini untuk membawa kita kembali ke Taman Eden. Ya, betul. Tapi ini baru kitab pertama saja. Kitab-kitab selanjutnya dirancang untuk menjawab pertanyaan ini. Haleluya, video yang sangat memberkati bukan? Dan saya percaya melalui lembaga Bible Study Project banyak gereja Tuhan diberkati. Terus dukung doa supaya banyak orang-orang yang diberkati melalui talenta dan kerja keras yang telah mereka lakukan. Dan kali ini mari sama-sama kita melihat bahwa Kejadian 12 sampai 50 diawali dengan pemanggilan Abraham, ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata babak pertama kitab Kejadian di pasal 11 kita bisa melihat bahwa diakhiri dengan kisah pemberontakan. Manusia membangun menara Babel, ya, manusia ingin sombong, manusia berontak terhadap Allah. Kembali bukan manusia tidak tahu ada Allah, namun manusia memilih berontak terhadap Allah. Pemberontakan manusia ini, ya, lalu kemudian memasuki babak kedua di mana Abraham mau taat terhadap panggilan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ternyata ketaatan mengatasi pemberontakan. Nanti kita akan melihat gambaran lebih jelasnya. Namun kita buka firman Tuhan Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lihat baik-baik, pemberontakan manusia, akhirnya Tuhan serahkan mereka, terpencar mereka. Lalu kemudian diawali dengan babak yang baru. Babak di mana berfirmanlah Tuhan. Tuhan kembali berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu." Abraham taat. Babak baru di mana Tuhan memakai Abraham, memanggil inisiatif Allah untuk manusia taat. Kita bisa melihat dari Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, merosot sampai akhirnya ada air bah, ya. Terus melalui Nuh, ya, ada harapan baru. Namun sementara manusia kembali berontak terhadap Allah. Manusia jahat, manusia berdosa. Namun Tuhan Allah yang inisiator penyelamat, dinamisator penyelamat, Allah terus merancangkan keselamatan. Allah tidak membiarkan manusia terus jatuh dalam dosa. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada babak baru di mana Allah tetap melakukan aktivitas misinya. Ya, kita bisa melihat ternyata Allah, ya, yang di firman Tuhan kita baca Allah melakukan aktivitas misinya, babak yang baru dalam perjanjian lama supaya maksud Allah menebus menyelamatkan manusia terjadi. Allah memilih seseorang yang mau mengenalnya, yang mau melayaninya dengan iman yang tulus, yang mau taat. Makanya ayat pertama dikatakan, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu." Ya, keluarganya itu yang sudah menyembah berhala, begitu ya. Namun Abraham,
Ya, Abraham mau taat. Dia tinggalkan keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim. Ya, dari sebuah daerah yang sudah menyembah ilah-ilah lain. Abraham dipanggil Tuhan, Abraham taat. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa Abraham taat dikatakan bahkan dari rumah bapakmu, ditinggalkan bapaknya. Babak yang baru, new chapter. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa gambaran konsep teologis ini adalah, pertama tadi kita melihat bahwa pemberontakan diatasi dengan ketaatan. Ini konsep teologis yang sangat dalam. Walaupun kita bisa melihat Abraham tidak sempurna taat, tapi dia berjuang taat. Sempat gagal dalam peristiwa dia memilih pakai cara sendiri, yaitu Hagar dan laki-laki Ismail. Tapi ketika Ishak lahir, Tuhan panggil supaya Abraham mengorbankan Ishak, Abraham berjuang taat. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata ketaatan Abraham ini yang mengorbankan Ishak walaupun akhirnya tidak jadi, ya, karena seizin Tuhan, ya digantikan kambing domba. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata dia akan digenapi oleh ketaatan Tuhan Yesus. Tapi kita bisa melihat bahwa Abraham taat karena iman. Dan dalam konsep ini kita bisa melihat bahwa ternyata ketaatan mengatasi pemberontakan. Ini konsep penting. Bukankah keselamatan yang kita terima digambarkan sempurna, dinyatakan, digenapi oleh Yesus? Siapa Yesus? Dia Tuhan, manusia yang sempurna, Tuhan yang sempurna, Allah yang sempurna. Apa yang bisa kita pelajari? Bukankah karya salib adalah bukti ketaatan Yesus terhadap kehendak itu, kehendak Bapa di sorga? Jadi keselamatan yang kita terima, kasih karunia, kemurahan Allah, ya kalau orang bilang, waduh bersyukur atas kemurahan Allah, bersyukur atas karunia Allah, itu bukan perkara mudah, itu berawal, berakhir, berangkat dari ketaatan Yesus. Jadi jangan Anda lupa kalau bicara keselamatan itu berbicara ketaatan. Ya, berbicara keselamatan, berbicara ketaatan, berbicara mengatasi dosa, mengatasi pemberontakan, berangkat dan dijawab dari ketaatan. Abraham, Ishak, Yakub dan tokoh-tokoh PL tidak ada yang sempurna. Puncaknya Yesus sempurna. Tapi jangan lupa keselamatan yang diberikan oleh Yesus adalah hasil dari ketaatan. Dan ternyata konsep yang dalam perjanjian baru ini, ya, sudah dimulai, sudah dirancang di dalam kitab Kejadian ini. Jadi jangan pernah seakan-akan baca PB aja deh, perjanjian baru aja deh yang ku ngerti, PL mah gak penting. Salah, PL pun gak ada PB tanpa PL, begitu. Sehingga ada kesatuan. Makanya kemarin ini kita bisa melihat bahwa ada gereja PL, gereja yang terlalu tora, terlalu aturan, gak pakai PB, ada loh. Sampai manggil nama Tuhan pun harus YHWH. Ada juga gereja yang terlalu PB, gak lagi pakai PL. PL tuh apalah usang, wah gak boleh, PB dan PL satu kesatuan. Kita harus jaga ini. Gereja Tuhan yang sehat harus kuat membawa jemaatnya untuk membaca PL dengan semangat, PB dengan semangat, seimbang, antusias. Berapa banyak orang Kristen kalau baca Alkitab, aduh kalau PL pusing Pak Pendeta, kalau PB baru, waduh berbicara yang sederhana, janji, ya berbicara, aduh penguatan, ya kasih karunia, kemurahan. Oh kita bisa melihat dalam Kejadian, dalam kitab PL, apakah tidak ada kasih Allah? Jelas kasih Allah, jelas. Apa tidak ada kemurahan? Kemurahan Allah begitu jelas. Apakah Allah yang dalam PL beda dengan Allah yang PB? Oh tidak, Allah yang sama. Bahkan kita bisa melihat bagaimana penggenapan Kristus yang jelas karena ada PL tersebut. Kita bisa mengidentifikasi Mesias sejati karena ada PL. Sehingga ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kembali tadi kita bisa lihat konsep yang paling penting, yang sederhana, yang sudah dimulai dari Kejadian. Yang tidak boleh kita remehkan kitab Kejadian, ya. Jangan dianggap seperti cerita-cerita biasa, dongeng atau gambaran yang buat anak kecil sekolah minggu. Tidak, ini firman Tuhan. Ada gambar konsep teologis yang begitu penting, yaitu adalah apa? Pemberontakan manusia diatasi dengan ketaatan. Itu konsep teologis yang penting. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa Allah melakukan aktivitas misinya. Allah adalah Allah yang terus berinisiatif untuk memprakarsai keselamatan manusia. Sehingga jangan pernah berpikir keselamatan manusia berangkat dari
manusia atau tindakan manusia atau usaha manusia. Ternyata keselamatan berangkat dari Allah sendiri yang memprakarsai keselamatan tersebut. Siapa manusia? Manusia sudah buta dengan Allah, manusia sudah berdosa bahkan berontak terhadap Allah. Tidak ada lagi kerinduan mencari Allah. Tuhanlah yang mencari manusia, Allah lah yang mencari manusia. Dialah yang turun menjangkau kita. Kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Sehingga dari kitab Kejadian ini kita bisa belajar, kita bisa melihat konsep yang penting tadi. Ketidaktaatan, pemberontakan diatasi dengan ketaatan. Lalu kedua kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan selalu memanggil, memakai orang-orang yang mau merespon. Itu adalah Abraham, dia mau taat. Kita boleh belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, betulkah kita adalah pribadi yang mau taat seperti Abraham? Apa arti taat? Rela meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan, rela meninggalkan yang lama, rela meninggalkan yang walaupun menurut kita nyaman, tapi kalau Tuhan itu adalah kesalahan, kita harus tinggalkan. Abraham di titik nyaman, di titik yang gak perlu ngapa-ngapain, udah cukup lah, punya istri ya, punya keluarga, ada banyak warisan, beres. Tapi ternyata kita melihat bahwa ternyata Tuhan ingin memanggil satu orang, lalu melalui satu orang ini Tuhan memakai satu keluarga. Lalu satu keluarga Tuhan memakai keluarga ini untuk memberkati. Nah, karena kita lihat, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ayat 3 dikatakan, aku memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Diberkati untuk memberkati, ini konsep yang penting. Ternyata ketika kita diselamatkan Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita diberkati untuk memberkati. Ini konsep dalam kitab Kejadian. Yang ternyata konsep ini akan terus dibahas, digenapi, disempurnakan dalam seluruh kitab Perjanjian Lama maupun Baru. Diberkati secara jasmani, terlebih diberkati secara rohani. Nah, orang Kristen masa kini diberkati ya dengan berkat keselamatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan berkat yang melimpah. Jangan lupa bahwa panggilan kita orang Kristen diberkati bukan ending, sukses bukan ending. Tapi ternyata sarana untuk memberkati, sarana untuk memuliakan Tuhan. Ada konsep yang beda. Kalau orang lain menyumbang amal untuk semakin diberkati, nyumbang untuk supaya nanti ada tambah jalan, tambah langkah, tambah jembatan ke akhirat. Jadi segala perjuangan kebaikan supaya nanti orang doain saya. Supaya katanya begini, salah satu saya lihat di TV, kenapa sih dia rajin amal, rajin bakti sosial? Oh, kalau kita lihat kadang-kadang orang Kristen gak segitu-gitunya amat. Dia lebih amal, lebih saleh. Tapi ternyata motivasinya beda. Konsepnya adalah apa? Ya kita tolong orang banyak supaya nanti orang lain doain kita. Kan Tuhan gak, urusan sorga Tuhan yang tahu. Semakin banyak yang doain, ya mana tahu nanti ada doa yang didengar, ya kita sorga masuk begitu. Ntar kita masuk sorga. Jadi konsepnya adalah mengandalkan, memberi supaya orang banyak berdoa, mengandalkan doa orang itu, untuk doa itu dijawab oleh Tuhan, kita masuk sorga. Pertanyaan saya adalah, kalau karena doa manusia kita bisa masuk sorga, bagaimana generasi terakhir? Bagaimana generasi yang nanti tidak ada lagi yang mendoakan? Sangat tidak adil, bukan? Makanya keadilan Allah bukan karena usaha manusia, bukan karena doa, bukan karena kekuatan, kebaikan, tapi karena karya Kristus. Dan oleh karya Kristus kita bisa memahami konsep yang harus dipraktikkan, dihayati. Anda yang telah menerima kebaikan, Anda yang telah diberkati dengan berkat rohani, ya, keselamatan, penebusan, ya, kita mengalami berkat rohani tersebut, ya, hidup yang baru, ya, menjadi ciptaan yang baru. Oh, sadar, orang Kristen adalah orang yang mau memberkati karena sudah diberkati, bukan memberkati untuk mendapat berkat, memberkati untuk menambah jalan keselamatan. Tidak, kita sudah mengalami kepastian, kita sudah diberkati oleh ketaatan Kristus, kita mau taat kepadanya, tapi kita taat bukan untuk mendapat surga, bukan untuk kita semoga-semoga, tapi karena sudah ada kepastian. Nah, ini konsep yang penting. Kita bukan menjadi orang yang merasa kita pemilik sorga, karena juga banyak kita disindir, wah orang Kristen seakan-akan udah punya kunci sorga. Kita nggak punya kunci sorga, yang punya Yesus. Tugas kita adalah sadar, menerima, mengimani apa yang sudah dilakukan Yesus, bukan kita. Nah, karena banyak orang Kristen adalah masih seakan-akan saleh,
Namun konsepnya belum benar. Konsepnya harus ingat, ada juga orang Kristen udah diberkati berlimpah-limpah, aduh hidupnya begitu pelit. Nah ini juga bahaya sekali. Makanya orang Kristen tidak ada yang pelit. Dia sadar panggilan yang dinyatakan oleh Abraham sebagai babak yang baru adalah diberkati untuk memberkati. Nah marilah kita menjadi umat Tuhan, gereja Tuhan. Menjelang Natal ini sampai Yesus datang, di tahun ini kita mau rindu sama-sama jadi jemaat Tuhan yang bergandengan tangan, jemaat Tuhan yang bersatu hati. Ya, kita sadar bahwa ternyata pemberontakan diatasi dengan ketaatan. Ketaatan manusia gagal. Hanya Kristus ya yang taat dengan sempurna yang mengatasi itu, dan keselamatan yang kita terima hasil dari ketaatan Kristus yang sudah digambarkan dalam Kejadian. Yang kedua, kita boleh sadar konsep yang sederhana, diberkati untuk memberkati. Dan diakhiri oleh kisah Yusuf. Walaupun Yusuf menderita, ditolak, dibuang, namun Yusuf tetap memiliki hati lebih daripada pemenang. Hati yang luar biasa, hati yang mengasihi Allah. Pastilah karena Yusuf mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah orang yang mengalami Tuhan, orang yang merasakan Tuhan, orang yang bertumbuh dalam Tuhan, sehingga tidak ada lagi rasa, oh gue balas dendam. Walaupun Yusuf punya kesempatan balas dendam, tapi ternyata segala dendam, ya kepahitan itu diubah menjadi pengampunan, diubah menjadi sebuah namanya hubungan yang kembali pulih, diubah menjadi sebuah hubungan yang harmonis dan manis kembali. Di sini kita bisa belajar bahwa ternyata maukah kita merepresentatifkan nilai-nilai yang luar biasa yang terkandung dalam perjanjian lama yang harus tetap relevansinya masa kini. Tetapkah kita mau memahami dan melakukan, mempraktikannya? Diingatkan gereja Tuhan, diingatkan anak Tuhan, hamba-hambanya, kita diberkati untuk memberkati. Bukan sekedar ngasih berkat bakti sosial. Maukah kita setelah diberkati pengampunan oleh Tuhan, maukah kita juga melepaskan pengampunan? Karena banyak orang Kristen sukses dan rajin melayani, namun hatinya masih penuh dengan kedengkian dan benci. Kalau dia ada salib dalam hidupnya, dia bilang percaya Yesus, berarti dia sadar diampuni, seharusnya dia ingat doa Bapa kami yang tiap minggu didoakan. Ampunilah mereka. Barang siapa yang sudah diampuni, selayaknya kita melepaskan pengampunan. Inilah panggilan yang penting. Oh, kita yang punya kemampuan talenta, kita kecewa, udahlah akhirnya mundur, akhirnya mencari jalan sendiri. Ingat kembali kitab Kejadian. Talenta yang Tuhan berikan, kita diberikan talenta supaya talenta itu diolah, dikembangkan. Untuk apa? Untuk kebanggaan kita? Bukan. Talenta kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikembalikan kepada Dia. Sehingga konsep ini penting, sehingga jemaat Tuhan yang paham ini, dia sadar aku diberkati dengan berkat rohani, diberkati berkat jasmani, diberkati pengampunan, diberkati semangat hidup yang baru, ya diberkati sukacita, diberkati damai sejahtera, diberkati talenta karunia. Harus itu memberkati kembali dengan segala talenta karunia kita, dengan hidup kita yang sudah mengalami ciptaan baru. Waduh, tampaklah kekristenan yang sejati. Sehingga marilah semangat terus belajar perjanjian lama, karena perjanjian lama dan perjanjian baru satu kesatuan, kandungan-kandungan teologis yang sangat mendalam, namun juga praktis dan tetap relevansi bagi masa kini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Bukankah Yesus mengatakan bahwa langit bumi boleh lenyap, namun firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami boleh melihat dari kitab Kejadian pasal 12 sampai 50. Kami telah melihat video dari Bible Study Project, dan kami boleh melihat sekilas dan sederhana melalui pembelajaran konsep teologis dalam kitab Kejadian. Hamba berdoa supaya kami sadar, kami rindu terus mau taat seperti Abraham, karena yang percaya Tuhan, ketaatan adalah representatif kami telah mengasihi Tuhan. Dan kami boleh sadar keselamatan yang boleh kami terima adalah hasil dari ketaatan Kristus Yesus. Dan kami Bapak belajar juga, kami sadar kami telah diberkati. Jadilah kami rindu orang Kristen yang memberkati. Kami rindu di momen Natal ini, dalam momen tahun ini kami rindu Tuhan yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan kembali Tuhan tolong jamah, supaya gereja-gerejamu Tuhan sadar, kembali mengerti identitasnya, gereja yang bertumbuh dalam firman Tuhan, gereja yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Hamba percaya pasti gereja itu akan tumbuh sehat, tumbuh semangat di dalam nama Yesus. Hamba berdoa gereja Tuhan, jemaat Tuhan
semakin semangat untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.